Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar bab 8. Sehatlah ragaku. Materi ini sesuai dengan buku paket Kurikulum Merdeka. Nah, di part 1 ini kita akan belajar mulai halaman 181 sampai dengan 187. Yuk anak-anak, langsung saja ya. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab 8 ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh di dalam cerita, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks, membedakan informasi fakta dan opini, dan menulis dengan struktur awal, tengah, akhir menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siap-siap belajar. Perhatikan judul bab ini, Sehatlah Ragaku. Apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan raga? Ya, betul sekali. Raga adalah tubuh atau fisik manusia yang bisa dilihat. Kesehatan itu sangat penting, tetapi kita sering terlupa menjaganya. Setelah jatuh sakit, barulah kita menyesal. Siapa di antara kalian yang pernah sakit? Nah, mungkin pernah ya. Sakit apa ya anak-anak? Mungkin bisa sakit demam. Nah, apakah waktu itu kalian harus minum obat atau bahkan dirawat di rumah sakit? Bisa saja jawabannya kalian hanya minum obat saja tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Nah, apakah kalian tahu penyebab sakitnya? Penyebabnya adalah flu. Nah, itu sebagai contoh saja ya anak-anak. Semoga kalian sudah pulih sepenuhnya dan kita semua selalu sehat. Kegiatan membaca. Bacalah cerita garuk-garuk di bawah ini dengan nyaring secara bergantian. Perhatikan intonasi kalian saat membaca. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait cerita ini. Judulnya garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Pahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah balai, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Pahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah Pahmi juga banyak makanan. Ibu Pahmi selalu menyuguhi mereka buah dan panganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Pahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih toples berisi kerupuk itu. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku, goda Sagai. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Sehabis itu rempeyek pindah ke tangan kiri, tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk, kata Pahmi. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan, gerakannya begitu-begitu saja, sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun, gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Pahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja.
Ibu Pahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. "Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur, udang?" Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. "Ah, itulah penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi?" tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. "Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman." Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Pastikan kalian memahami cerita garuk-garuk dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apakah ide pokok cerita ini? Jawabannya, mandi untuk menjaga kebersihan tubuh. Nomor 2, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Jawabannya adalah, nama daerah yang menjadi latar belakang tempat dalam cerita ini adalah Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Nomor 3, di rumah siapakah Pahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Jawabannya, di rumah Pahmi. Nomor 4, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Jawabannya, karena tempatnya luas dan banyak makanan. Nomor 5, mengapa Kidul tidak suka mandi? Jawabannya, karena bosan dengan gerakan mandi yang begitu-begitu saja. Nomor 6, menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apakah kalian setuju? Jelaskan pendapat kalian. Tentu tidak setuju ya anak-anak. Kita harus tetap mandi setiap hari agar tubuh tetap terjaga kebersihannya. Nomor 7, apa yang disampaikan Dokter Tuti tentang alergi Kidul? Jawabannya, gatal-gatal yang dialami Kidul karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecet pada kulit akibat digaruk saat gatal bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Nomor 8, apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Alergi apa? Bagaimana tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Nah, alternatif jawabannya, alergi adalah respons sistem kekebalan tubuh terhadap zat asing yang tampak berbahaya dan mengeluarkan reaksi berlebihan terhadapnya. Nah, jika pernah terjadi alergi pada tubuh kalian, kalian bisa menuliskannya jawabannya di buku tulis kalian ya anak-anak. Menurut KBBI, alergi itu adalah perubahan reaksi tubuh terhadap kuman-kuman penyakit. Bisa juga keadaan sangat peka terhadap penyebab tertentu. Bisa zat, makanan, serbu, keadaan udara, asap, dan sebagainya, yang dalam kadar tertentu tidak membahayakan untuk sebagian besar orang. Kegiatan menulis. Perhatikan kembali cerita garuk-garuk di atas, perhatikan masalah yang dialami tokoh-tokohnya.
Setelah itu, salin dan lengkapi tabel berikut ini ke buku tulis kalian. Dengan membaca cerita Garu-Garu, kalian belajar mengidentifikasi masalah yang dialami tokoh cerita. Berikut ini alternatif jawabannya ya anak-anak. Judul cerita Garuk-Garuk. Tokoh utama bernama Kidul. Tokoh pendukung bernama Sagoy, Pahmi, Kak Asih, Ibu, dan Dokter Tuti. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan tokoh utama. Pertama, Kidul tidak ingin mandi. Kedua, Kidul ingin terus makan rempeyek. Kemudian, alasan tokoh menginginkannya. Yang pertama, Kidul tidak ingin mandi karena gerakannya membosankan. Kedua, Kidul ingin terus makan rempeyek karena rasanya enak. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya. Pertama, menghindar dari Kak Asih belajar di rumah Pahmi. Kedua, membawa pulang rempeyek. Selanjutnya, hal yang membuat tokoh belum mendapatkan keinginannya. Di tengah cerita, yang pertama, ada Kak Asih yang selalu mengingatkan untuk mandi. Yang kedua, tidak ada. Kemudian, selanjutnya, apakah tokoh berhasil mencapai keinginannya? Jelaskan. Yang pertama, tidak, karena ternyata Kidul tetap harus mandi. Kata Dokter Tuti, kita harus mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Yang kedua, tidak, karena ternyata Kidul alergi terhadap udang yang ada di rempeyek.